Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam struktur gramatika bahasa Arab mengenal juga subjek, predikat, objek, dan juga keterangan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa subjek di dalam bahasa Arab itu ada 5. Yang pertama fa'il, kedua naib fa'il, ketiga mubtada, keempat isim kana, kelima isim inna. Nah, penamaan subjek ini sebenarnya sangat ditentukan oleh satu, letak predikatnya, ya. Kemudian kedua, ya, jenis predikatnya itu sendiri, begitu. Nah, kalau seandainya suatu kalimat, ya, diawali dengan predikat, nah, kemudian dilanjutkan dengan subjek, nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, si subjek itu disebut sebagai fa'il, ya, disebut sebagai fa'il, atau yang kedua, subjek tersebut disebut sebagai naib fa'il. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana misalnya jenis predikatnya. Kalau predikatnya itu adalah fi'il bina ma'lum atau kata kerja aktif, ya, maka si subjek ini kita sebut sebagai fa'il. Sementara itu, kalau seandainya predikatnya itu berupa fi'il bina majhul atau kata kerja pasif, maka subjeknya disebut sebagai naib fa'il. Nah, sebagai contoh di sini ada yang kursus bahasa Arab. qa'ada at-talibu. Kemudian ada lagi nudhira al-kitabu. Nah, at-talibu dan al-kitabu ini dua-duanya sama isimnya. Dan dua-duanya juga sama disebut sebagai subjek. Tapi jenis subjeknya berbeda. Yang pertama, at-talibu itu disebut fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena predikatnya, yakni yang berupa qa'ada itu adalah predikat yang berupa kata kerja aktif. Begitu. Qa'ada at-talibu. Sementara yang kedua, naib fa'il, itu predikatnya adalah berupa kata kerja pasif atau fi'il bina majhul. Nudhiro, artinya itu dilihat. Buku itu dilihat, begitu ya. Qa'ada at-talibu, murid itu duduk. Nah, kalau di sini meskipun dua-duanya subjek ya, at-talib dan al-kitab, tapi dalam bahasa Arab ini subjek untuk yang pertama ini namanya fa'il dan subjek yang kedua ini namanya adalah naib fa'il. Jadi sekali lagi bahwa penamaan subjek itu tergantung pada satu, ya, letak predikatnya. Kalau predikatnya disebut terlebih dahulu, baru kemudian subjeknya, begitu ya. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Subjeknya itu yang pertama fa'il, kalau seandainya predikatnya berupa kata kerja aktif. Yang kedua adalah naib fa'il, kalau seandainya predikatnya berupa kata kerja pasif, begitu ya. Nah, fi'il majhul. Nah, kemudian kemarin juga kita jelaskan mubtada dan juga khobar ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini mubtada adalah jenis subjek ketiga. Nah, sekali lagi, jadi ini dinamakan mubtada itu karena letak predikat. Ya.
letak predikat. Nah, ternyata karena predikatnya terletak setelah subjek, nah, maka di subjeknya itu nanti bernama mubtada. Kalau predikatnya sebelum subjek, maka disebut fa'il atau naib fa'il, tergantung pada jenis kata kerjanya. Nah, di sini ada at-talibu jamilun, at-talibu fil fasli, at-talibu yaq'udu. At-talib di sini ya dari 1 sampai 3 ini adalah mubtada. Sementara jamilun fil fasli dan yaq'udu ini kita sebut sebagai khobar, begitu. Nah, yang pertama jamilun ini khobarnya adalah marfu'. Fil fasli ini jar majrur dan yaq'udu ini adalah fi'il, begitu. Jadi ada banyak jenis khobar di sini. Ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk jar majrur, dan ada yang berbentuk fi'il, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi perlu ada catatan juga di sini bahwa isim di dalam bahasa Arab itu tidak selalu identik dengan kata benda ya Bapak Ibu sekalian. Isim dalam bahasa Arab itu mencakup misalnya kata sifat. Kayak jamilun, ganteng itu kan kata sifatnya. Nah, dia kita sebut sebagai isim di sini. Kemudian isim juga itu bisa mencakup kata depan kalau dalam bahasa Arab itu. Contoh misalnya kayak amama. At-talibu amama al-fasli. Di situ ada kata amama, Bapak Ibu sekalian. Atau sebutan kalau dalam nahwu itu namanya adalah dzaraf. Nah, kalau dzaraf itu sudah pasti isim, ya. Nah, dzaraf itu sudah pasti isim. Amama, waro'a, khalfa, janiba, tahta, fauqa. Kalau ala ya jar ya, huruf begitu ya. Nah, tapi ala juga beberapa diantaranya juga menjadi kata depan. Nah, jadi isim itu tidak selalu identik dengan kata benda. Dia mencakup kata sifat, dia juga mencakup kata depan. Nah, kata depan ini tergantung jenis-jenisnya ya. Amama, waro'a, khalfa itu isim. Tapi kalau fi, di itu huruf namanya. Begitu. Jadi kenapa kok bisa isim itu sebanyak itu ya? Karena kalau kelas kata di dalam bahasa Arab itu hanya cuma 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sementara kelas kata di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris itu kan ada kata benda, kata sifat, ya, kata kerja, kata keterangan, kata depan, kata sambung. Nah, itu adalah kelas kata. Jadi banyak, ada 8 kalau nggak salah. Atau kalau dalam bahasa grammar itu disebutnya sebagai part of speech ya, part of speech. Nah, ini at-talibu jamilun, at-talibu fil fasli dan at-talibu yaq'udu. Ini adalah at-talibunya adalah mubtada dengan berbeda-beda jenis khobar. Jamilun fil fasli dan juga yaq'udu, begitu. Nah, kemudian secara i'rab Bapak dan Ibu sekalian, ini 1 sampai 4 ini adalah marfu, ya. 1 sampai 4 marfu. Nah, kemudian ada isim kana, ini yang keempat ya Bapak Ibu. Isim kana khobarnya nanti kita sebut sebagai khobar kana ya. Kita sebut sebagai khobar kana. Nah, di sini kata at-talibu. Ya, ada at-talibu. Dimasukin kana, maka jamilun itu menjadi jamilan, mansub namanya. Ini kita sebut sebagai mansub.
Kana talibu jamilan. Kemudian ada lagi di sini ada kana at-talibu fil fasli. Masih tetap sama. Kana at-talibu yaq'udu. Nah, ini fi'il. Kita lihat bahwa yang berubah ini yang khobar kana yang kategorinya adalah isim. Kana at-talibu jamilan. Begitu. Kana at-talibu jamilan. Setelah dimasukin kana, jamilun itu menjadi jamilan. Kira-kira seperti itu. Nah, fil fasli kok enggak fil fasla? Ya enggak bisa ya. Fil fasli karena itu adalah jar dan majrur. Dia tidak terpengaruh oleh adanya kana di situ. Tapi kalau secara i'rab ini bukan fi mahalli raf'in lagi, tapi namanya adalah fi mahalli nasbin. Ini juga sama fi mahalli nasbin. Meskipun secara i'rab ini adalah marfu kalau untuk kategori fi'il, yaq'udu ya. Begitu. Tapi di sini disebutnya sebagai fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab. Maksudnya kan bahwa yang namanya khobar kana itu pasti mansub begitu ya. Artinya kalau tidak mansub di sini berarti kita kategorikan sebagai fi mahalli nasbin. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang lebih jauh mungkin kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Nah, di sini ada misalnya at-tilmidz. At-tilmidzu. At-tilmidzu mahirun. Ya. Kemudian ada al-ustadzu muballighun. Kemudian al-walidu hakimun. Nah, at-tilmidzu mahirun, al-ustadzu muballighun, al-walidu hakimun. Ini adalah konstruksi subjek predikat atau alias mubtada khobar ya. Ini subjeknya, dan ini juga subjeknya. Apa nama subjeknya? Ini adalah nama subjek yang ketiga namanya mubtada. Khobarnya mana? Ini mahirun, muballighun, dan juga hakimun. Kita melihat bahwa kalau seandainya khobarnya itu terdiri dari isim, ya, maka ya ciri marfu'nya itu tampak di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Mahirun, begitu ya, muballighun, hakimun. Nah, giliran kalau seandainya kita tambahkan kana di sini, nah, maka ada yang berubah ya. Mahirun menjadi mahiron. Gitu. Kana tilmidzu mahiron. Al-ustadzu muballighun. Kalau kita tambahkan kana di sini, kana al-ustadzu muballighun. Jadi di sini ada tanwin ya.
Al-walidu hakimun. Nah, di sini ada kanal walidu, bukan hakimun lagi, tapi hakiman. Kira-kira seperti itu. Kanat tilmidhu mahiron, kanal ustadhu muballighan, kanal walidu hakiman. Begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya tilmid, ustadz, dan al-walid ini jumlahnya 2? Begitu ya. Nah, kita ubah saja di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Kana at-tilmidhani. Begitu. Berarti 2 murid. Nah, ininya merubah menjadi mahiroini. Kanat tilmidhani mahiroini. Begitu. Kanal ustadzani muballighaini. Kana al-walidani hakimaini. Jadi nanti tergantung pada perubahannya. Kenapa menjadi ani menjadi aini? Yaitu nanti mansub namanya. Ciri daripada mansub. Saya lupa untuk men-share ringkasan dari ini ya Bapak Ibu sekalian. Isim mu'rab itu. So, filenya saya cari-cari kok. Saya kurang begitu rapi menyimpan file di laptop. Hakimain, kanal walidaini hakimain. Kira-kira seperti ini. Jadi ada perubahan tergantung. Yang jelas posisi mubtada ini mohon maaf bukan mubtada lagi ya Bapak Ibu. Tapi namanya adalah isim kana. Kan kalau sebelum ada kana at-tilmidhani mahironi, kira-kira begitu ya. Al-ustadzani muballighani, al-walidani hakimani. Tapi setelah ada kana di situ, kana at-tilmidhani mahiroini, kana al-ustadzani muballighaini, dan kana al-walidaini hakimaini. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada, Pak Ustadz. Oh ya, silakan, Bu Romlah. Kalau apa? Kalau karena at-tilmidhani mahironi nggak boleh ya? Nggak boleh. Mahiro ini harusnya. Itu apa karena mansubnya itu apa? Ya mansub karena nasabnya itu ya Ustadz. Apa? Betul, karena mansubnya itu Ibu. Karena isim apa? Khobaru kananya. Iya, khobar kanannya. Khobaru. Nah, ini kan isim kana, nah ini kan marfu. Kalau isim kana sendiri berarti isim kana. Oh, ini khobar kananya ya. Iya, khobar kana berarti mansub. Mansub ya. Hmm. Iya. Udah lupa Ustadz, udah lama nggak belajar. Maklum. Kita ngulang lagi Ibu ya. Iya, makasih. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Ustaz tadi. Kembali ke belakang sedikit Ustaz, sedikit aja. Jadi kan setiap subjek atau subjek yang diawali fi'il yang nomor 1 Ustaz. Digeser sedikit ke atas Ustaz. Jadi setiap subjek yang diawali fi'il berarti sudah pasti marfu Ustaz ya, seperti qa'ada apa ada perubahan qa'adu ataupun gimana Ustaz? Maksudnya ini kan diawali dengan fi'il. Apakah at-talibunya yang marfu Ustaz? Gimana? Oke. Ya. Kalau qa'ada di sini ini
fi'il ya. Tapi fathah di sini ini bukan penanda mansub. Karena fi'il itu ya, karena fi'il madhi itu ini namanya fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi ya sudah pasti awalannya itu fathah. Untuk yang apa namanya domirnya huwa ya. Nanti kita akan perjelas lebih jauh tentang apa fi'ilnya. Yang di predikatnya kalau predikatnya fi'il ma'lum saya. Ya, ini predikat. Qa'ada ini namanya fi'il bina ma'lum. Kenapa disebut ma'lum? Karena dia kata kerja aktif. Kata-kata kerja aktif itu kayak seperti duduk, bekerja, melihat, mengajar, itu aktif namanya. Kalau fa'il saya. Apanya? Ya. At-talibu itu fa'il ya. At-talibu itu fa'il, betul. Oh iya, Ustaz. Maksud saya fa'il itu berarti dia marfu saya, wajib marfu ya. Iya, fa'il itu wajib marfu. Oh, alhamdulillah. Dah, Ustaz. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama, Ustaz. Ustaz, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Dari Mas ya, silakan. Ya. Tadi kan contoh dari kana ya, kana tilmizani mahiraini. Kalau tilmizuna bagaimana tuh khobar kananya, i'rabnya? Oh, baik. Kita lihat di sini. Maaf kawan-kawan, kalau yang ada suara-suara di-mute aja dulu biar bisa didengar. Ya. Baik, di sini kan ada at-tilmidani mahiraini. Al-ustadzani kan al-ustadzani muballighaini kan al-walidaini hakimaini. Nah, bagaimana kalau ini kan dua jumlahnya ya Bapak Ibu sekalian. At-tilmidz kan satu. Al-ustadzu satu. Al-walidu satu. Jadi bahasa Arab itu setiap kata bendanya dan juga nanti kata kerjanya itu pasti memiliki jumlah. Berapa jumlahnya? Jadi kita bisa tanyakan berapa jumlahnya. Ya. Kalau at-tilmidz berarti satu. At-tilmidani dua. Kalau tiga, nah, sayanya kalau tiga nggak ada at-tilmidzuna. Tapi adanya adalah at-talamidz. Saya tuliskan di sini. At-talamidz. At-talamidz itu adalah jamak tidak beraturan dari kata tilmidz. Begitu. At-talamidz namanya. Adakah ininya apa aturan-aturannya? Oh, kalau ini namanya jamak taksir ya Bapak Ibu sekalian. Kalau jamak taksir itu mau tidak mau kita harus menghafalkan. Kayak kitabun, kitabani, kutubun. Wah, itu harus dihafalin itu. Babun, babani, abwabun. Kemudian misbahun, misbahani, masabihu. Banyak ya. Kursiyun, kursiyani, al-karosi. Nah, itu namanya adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir, ini tidak bisa kita prediksi bentuknya itu seperti apa. Mau tidak mau kita harus menghafalkan satu-satu, gitu ya. Tidak apa namanya tuh, tidak dipolakan menurut pola tertentu. Nah, kalau at-tilmidzu itu kan tidak ada at-tilmidzuna. Yang ada adalah at-talamidz. Begitu, at-talamidz. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini ada kana? Nah, kana at-talamidzu. Kalau di atas kan karena mahironi ya,
Maka kalau di sini jadinya adalah mahirina. Begitu. Kana tilmidhu mahirina. Kana talamizu mahirina. Kalau ustadz bagaimana? Kalau al-ustadz ini kita sebut di sini kana al-asatidhu. Nah, ustadzun, ustadzani, asatidhu. Kenapa enggak ustadzuna? Wah, itu saya jarang menemukan. Maksudnya enggak pernah. Ini namanya jamak taksir bentukannya. Al-ustadzu, al-ustadzani, al-asatidhu. Begitu. Al-asatidhu. Al-asatidhu ini jadinya adalah muballighina. Kana al-asatidhu muballighina. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Kana talamizu magirina, kana al-asatidhu muballighina. Kalau al-walid, nah mungkin kalau al-walid jamaknya ya. Kalau musanna atau jumlah duanya itu kan al-walidani. Tapi kalau jamaknya namanya adalah al-wildani. Kana al-wildani. Atau bisa juga jamak muzakkar salim. Yang pakai una ya. Tadi. Al-waliduna. Nah. Kanal walidani atau kanal wildan. Kanal wildanu, maaf. Kanal wildanu dan kanal waliduna. Kanal waliduna hakimina begitu. Bukan hakima ini tapi hakimina. Kira-kira begitu. Hakimina. Jadi di sini hakimi. Nah, kalau ini karena dua, ini ada hakimai. Nah, kita sebagai orang Indonesia, karena bahasa kita tidak mengenal dalam kata benda kita itu, ya, jumlah ya 1, 2, dan 3 yang berpengaruh pada bentuknya begitu. Agak ribet untuk mempelajari bahasa Arab yang setiap kata bendanya itu pasti terikat dengan jumlah. Setiap kata bendanya terikat dengan jumlah. Kalau kita misalnya menyebut pintu, kita nggak tahu ini. Pintu ini ada 2 pintu kah, 1 pintu atau beberapa pintu. Pintu aja gitu ya. Nah, masih ambigu misalnya begitu. Tapi kalau bahasa Arab, kalau disebut al-babu, pintu, oh berarti 1 pintunya. Gitu. Al-babu, 1. Kalau udah disebut al-babani, oh berarti 2 itu. Kalau udah disebut al-abwabu, berarti ini lebih dari 2 atau 3 lebih begitu. Nah, itu bahasa Arab begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kata bendanya dan juga nanti kata kerjanya itu terikat dengan jumlah berapa gitu. Dan itu nampak pada bentuknya nanti ya, nampak pada bentuknya. Kayak al-babani itu kan nampak bentuknya, ada penambahan ani. Tapi kalau bahasa Indonesia mau bentuknya 1, 2 atau 3 tetap aja kan pintu aja gitu ya. 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Kalau udah bahasa Arab itu kalau 2 pintu udah jadi pintu ani gitu ya. Nah, kalau udah banyak jadi pintu ats gitu. Macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bahasa uniknya di situ ya. Jadi bahasa Arab itu nanti dia selain mengenal gender yang berupa muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan, setiap kata di dalam bahasa Arab itu juga mengenal
jumlahnya. Maksud jumlah di sini bilangannya berapa? 1, 2, atau 3 gitu ya. Bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Bukan begitu. Kira-kira begitu Ustaz Abdul Hakim. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Oh iya. Baik, Pak Syukur. Itu yang iya Ustaz, itu yang terakhir itu Tad, yang waliduna kan jamak itu Tad. Kalau yang wildani itu jamak juga Ustaz. Al-wildanu ya, mohon maaf. Al-wildanu. Ya, wildanu jamak taksirnya dari al-walid. Oh. Jadi bisa dua, bisa jamak muzakkar, bisa jamak taksir ya. Bisa jamak muzakkar dan bisa jamak taksir. Gitu. Saya baru tahu yang wang wildanu itu baru tahu Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Baik, kayaknya kita perlu belajar mereview lagi ya Bapak Ibu sekalian terkait kata kerja di dalam bahasa Arab gitu. Terkait kata kerja di dalam bahasa Arab. Nah, kalau tadi kan kita sudah baru belajar tentang subjek ya dalam pengertian fi'il, fa'il, fi'il dan juga naibul fa'il. Kemudian ada mubtada dan juga isim kana begitu. Nah, dalam membuat kalimat ya, dalam membuat kalimat itu sudah pasti kita sangat butuh pada yang namanya kata kerja begitu. Ya. Dalam berbagai bahasa apapun yang namanya kata kerja itu adalah pusat atau inti ya dalam kalimat itu ya, dalam kalimat. Nah, jadi kalau kita sebut inti kalimat itu terletak ada di mana? Ya, saya kira biasanya itu terletak pada kata kerjanya. Artinya kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, otomatis dasar awal yang perlu kita pelajari itu adalah tasrif ya, kata kerja perubahan kata kerjanya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Arab itu kata dasar terdiri dari 3 konsonan ya Bapak Ibu sekalian. Konsonan itu apa ya? Ada konsonan kan ada vokal ya. 3 huruf lah kalau bahasa tasrifnya. Nah, bahwa kata kerja di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf ya, dasar atau 3 konsonan dasar. Nah, maka kita sebut di sini, mungkin ada yang mau baca nih, apa ini? Artinya mencari. Nah, ini ada 3 kata dasarnya ini. Bahasa. Ya, bahasa. Kalau ini? Jalasa. Jalasa ya. Kalau ini apa ini? Hadatsa. Hadatsa. Kalau ini? Hadara. Hadara ya. Selanjutnya di bawah khoroja. Kemudian dafa'a.
Taba'a ya. Saya kira gampang. Jama'a. Betul. Haroko. Kalau ini Hafidho. Betul. Dakhala. Zakaro. Taroka ya. Ada yang itu Ustaz. Apa ini? Hajaza ya Ustaz. Hajaza ya. Ya. Haroka. Hamila. Ya, hamala ya. Hamala. Darosa. Zahaba. Saya kira gampang ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk ini adalah kata dasar. Jadi kata dasar di dalam bahasa di dalam kata kerja bahasa Arab itu pasti terdiri dari 3. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang akar katanya itu teratur. Ada lagi nanti akar katanya yang tidak teratur. Nanti akan saya jelaskan yang kita sebut nanti mu'tal itu ya. Begitu. Baik. Ini saya kira bisa langsung ditebak ya Bapak Ibu sekalian. Ini apa nih? Jalasa. Jalasa. Darosa ya. Kalau ini? Kataba. Ya, kataba. Fataha. Nawzoro. Ini apa? Nomor 5. Labasa atau labisa. Labisa, betul. Nomor 7. Kasaro. Kasaro ya. Kasaro. Nomor 7 ini. Hamala. Nomor 9. Hamala. Sami'a. Nomor 10. Syariba. Saya baru sadar kayaknya sirup itu dari bahasa Arab ya. Saroba. Iya, syariba. Jadi sirup nih, kata. Nomor 11 apa ini? Amala. Ya, amila. Oh. Ya, 12. Kotala ya. 13. Gampang ya? Pahala ya. Kalau 15 ini apa ini? Fahima. Oke. Baik. Kalau ini nggak usah ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini. Jadi kalau dalam bahasa Arab misalnya, kalau ditambahkan, ini kan fi'il madhi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ditambahkan adanya tu di sini, ya, berarti artinya adalah saya. Ya, artinya saya. Nah, ini apa nih berarti? Darostu. Saya belajar. Saya belajar. Kalau jalastu? Saya duduk. Kharajtu? Saya keluar ya. Amiltu? Saya mengerjakan. Saya kerja. Mengerjakan ya. Fatahtu? Saya membuka. Membuka ya. Kalau labistu? Memakai ya. Kalau kofaltu apa kofaltu, Bapak Ibu? Kofaltu apa ya?
menutup ya. Qafala yakfalu. Qafala yakfalu artinya menutup. Dhahiktu. Tertawa, Ustaz. Tertawa, saya tertawa. Kasartu. Pecah. Ya, saya pecahkan. Pecahkan. Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat, kita harus identifikasi di sini bagaimana misalnya menentukan akar kata dari masing-masing kata 1 sampai 14 ini. Baik, kalau nomor 1, ini akar katanya apa ya? Kan tadi saya katakan bahwa akar kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf ya, atau 3 konsonan. Nah, maka kalau madrasah berarti akar katanya dari, kalau kita cari di kamus itu harusnya Darasa saya. Ya, da, ro, dan sa ya. Kalau kutub dari kata ba. Ka ya. Ta dan juga ba. Wa'allimu, saya mengajar. Wa'allimu, saya sedang mengajar. Al-lama. Ya, ain, lam, dan mim. Malabis, akar katanya apa nih? La bisa. Ya, lam, ba, dan saya. Kalau bahis, bahasa ya. Mahbat ini. Mahbat. Habato. Ya, habato ya. Hamal. Hamala. Ya, hamala. Kalau istama'na, kami telah mendengarkan. Akar katanya ini apa? Sami'ah. Ya. Istama'ah. Oh, sama. Ya, sin, mim, dan ain. Rossam, ilustrator. Ro. Rosama. Dan mim, ya betul. Jami'. Nah, ini masjid. Jamaah. Jamaah ya. Nama lain dari masjid jami' namanya. Mim dan yang tadhiru berarti dari mana? Nazara. Nazara, betul. Manzil. Nazala. Nazala. Zira'ah. Zaira dan Zara'ah. Efektif. Fa'al. Fa'al itu artinya efektif. Fa'ala. Ya, fa'ala. Fa'ain dan lam. Muluk. Malaka. Ya, mim, lam, dan kaf. Betul sekali, bagus sekali. Nah, ini adalah konstruksi yang sekiranya terdiri dari akar kata yang teratur ya. Ada lagi yang tidak teratur akar katanya ini. Ini yang nanti kita sebut sebagai ada yang modelnya itu ini ya. Mudha'af, double root, ada mudha'af, ada yang modelnya itu mu'tal atau weak root, ada yang mahmuz, ada yang berhamzah. Nah, kita lihat yang double root dulu atau yang mudha'af. Di sini ada ro, da ya. Berarti rodda ya. Kalau digabungkan itu kan menjadi rodda. Kemudian zonna. Nunnya ada 2 ini. Zonna. Nah, rodda dan zonna. Nah, di sini ada karena bahasa Arab itu tidak memungkinkan dalam dirinya itu hadir 2 huruf secara bersamaan, sehingga dal yang ini kita gabung
pakainya adalah tasdid ya. Nun ini kita gabung pakainya tasdid sehingga menjadi dhanna dan juga rodda. Nanti dia akan kembali dengan sendirinya ketika dalam tasrifan tertentu begitu. Ini ada rodda. Nah, ini baru kemudian menjadi dua ketika ada saya menjawab ya. Rodadtu. Nadhunnu. Nah, dhonantu. Misalnya begitu. Kalau nadhunnu ini kan sedang mengira ya, sedang berpikir. Dhonanta. Nah, ini hadir lagi, kira-kira begitu. Nah, ini adalah akar kata tadi ya yang terdiri dari dua huruf yang sama itu atau mudha'af namanya ya. Ini bina mudha'af. Bina mudha'af. Nah, kalau digabung begini berarti bagaimana kita membacanya? Basa. Basa, betul. Kalau yang ini berarti Dalla. dalla. Kalau yang ini Syakka. syakka. Ada. Ya, ada. Menghitung. Laffa. Ya. Laffa. Melipat. Ini apa? Tamma. Rodda. Iya. Rodda membalas. Sama. Betul. Koso. Koso. Ini Madda. madda. Hamma. Hamma. Sabba. Sabba ya. Doma. Doma ini karro dan marro. Marro lewat. Oke. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, Ya, maaf. silakan Pak. Kalau mudhoaf itu kalau ditasrif dia nggak mesti cara ininya sama ya Ustaz ya, tiap ininya nggak mesti sama ya Ustaz ya. Mada ya mudu misalkan, kalau faro ya firu gitu, nggak mesti sama ya Ustaz ya. Iya. Tergantung nanti pada dia masuknya ke pola yang mana. Kalau madda ya mudu kan berarti fa'ala ya mulu ya. Oh gitu. Ya, Iya. Itu kita tahu dia masuk pola yang mana itu harus dihafal Ustaz ya. Betul Pak. Nggak bisa ini. Nggak bisa nebak, betul. Emang harus dihafal madi mudori masdar terutama Ustaz ya. Betul. Nggak bisa kita main masukin aja gitu. Iya, betul. Makanya kan untuk bisa membaca ya ini adalah building vocabulary-nya, kita bisa membangun kosakatanya itu sejauh mana. Itu nanti baru kemudian setelah banyak kosakata kemudian kan ditambahin dengan nahwu shorof. Nggak usah terlalu detail pengetahuan kita tentang nahwu itu. Insya Allah bisa sih sedikit membaca ya. Paling sulit memang tasrif Ustaz ya. Tasrifnya itu ya untuk membentuk kata. Ustaz, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita lihat misalnya akar kata dari masing-masing kalimat kata ini ya. Sababun. Ya ini kira-kira sudah lah. Dalilun berarti ini dari dal, lam dan lam. Tikror ini berarti dari kaf, ro dan kaf. Ya. Kalau indimam ini dari mana? Kita bisa tahu. Indimam. Doma ya Ustaz. Iya, doma ya. Doma. Oh, indimam. Doma, betul. Do dan mim begitu. Dia wazannya infa'ala Ustaz ya. Kalau indimama itu. Iya, betul. Infa'ala. Infa'ala. Iya. Indoma jadi. Iya, indoma. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah ini. Kemarin kita
sudah belajar ini. Mungkin ada yang mau baca, silakan nomor 1. Mungkin Bu Trisnowati mungkin. Ya Ustadz. Ya. Bagaimana nomor 1 ini? Nomor 1 baik. Sebenarnya belum terlalu paham, tapi saya coba Ustadz ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidu istakhroja al-kitab. Ya, betul ya. Khalidu istakhroja al-kitab. Betul? Mungkin siapa? Lanjut Ustaz. Oh, mau lanjut nih yang nomor 2, boleh silakan. Nomor 2. At-tabibatu tafhasu al-maridata. Ya, tafhasu al-maridata. Oh, tafhasu. Kira-kira dari apa akar katanya ini? Kalau dari kata untuk fiilnya? Iya, fiilnya. Fahasa? Iya, dari fa, hasa, dan sama sad. Iya. Kalau istakhroja itu? Dari kata khoroja. Ya, khoro dan juga ja ya. Ini akar katanya. Baik. Ada yang mau melanjutkan mungkin yang nomor 3? Silakan. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Ustaz Edi mungkin? Az-zairu dhahaba ila syari'i Madinata. Al-Madinati. Kan ada huruf jar. Ya. Huruf jar ini ila pengaruhnya ke syari'. Sementara al-Madinah ini karena dia mudhaf ilaih pasti majrur. Begitu. Syari' al-Madinah. Mungkin yang nomor 4 juga silakan. Ustaz. Al-manzaru fil hadiqati wasi'an. Al-manzaru fil hadiqati wasi'un. Pemandangan di taman itu luas. Begitu. Nomor 5, baik. Terima kasih Ustaz. Saya Ustaz. Oh ya. Muramlah monggo silakan Ibu. Al-astiqa'u yaqduna waqtan sa'idan firrihlah. Ya. Firrihlah, betul. Al-astiqa'u yaqduna waqtan sa'idan firrihlah. Al-astiqa'u itu kawan-kawan apa gimana tuh Ustaz? Betul, kawan-kawan. Kawan-kawan menghabiskan waktunya yang membahagiakan ya, waktunya yang menyenangkan di masa liburan. Ya, di perjalanan. Rihlah. Rihlah, kirain masa liburan apa Ustaz? Liburan, saya juga lupa ya liburan. Rihlah perjalanan ya. Oh, jadi apa? Rekreasi ya, rekreasi. Rihlah ya, perjalanan. Kalau liburan namanya utlatun, utlah. Utlah, yaumul utlah. Yaumul utlah.
Yaumul Utha. Liburan ya. Terus nomor selanjutnya ya Ustadz. Boleh. Al-laibu. Wah, apa ini kok aneh? Sya'ro. Sya'ro. Bita'ab. Ya? Sya'uro. Oh, sya'uro. Fa'ula. Bita'ab. Ini kata-katanya aneh-aneh. Sya'uro itu merasa. Oh, merasa. Oh, sya'uro itu fi'il kan? Fi'il, betul. Al-laibu itu para pemain ya Ustadz? Para pemain. Para pemain merasa Ta'ab apa Ustadz? Ta'ab. Sa'ab. Capek, lelah. Oh, lelah. Oh. Ya udah, monggo yang lain. Di pintu. Siapa mungkin ini? Bu Salsabina. Ustaz, yang nomor 4 kenapa wasi'un Ustaz? Gimana? Nomor 4? Ya, nomor 4 kenapa wasi'un Ustaz? Kenapa ya. Nah, ini kan kalau kita lihat teori di sini. Khobar. Nah, al-manzoru mubtada kan. Khobar. Nah, ini. Tadi kan ada wasi'un ya. Berarti kan isim ya. Luas. Nah, marfu begitu, jamilun. Terus di samping itu ada fil hadiqati. Melengkap dia. Gitu. Nah, kelihatan ya di sini ya Bapak Ibu sekalian yang subjek predikat. Nah, jadi kalau khobar ya jelas ini wasi'un, bukan wasi'an. Pokoknya kalau selagi suatu kata itu bukan menjadi objek, ya, bukan menjadi khobar kana, atau tidak didahului oleh huruf jar seperti ila, sudah didomahkan saja gitu. Nah, didomahkan. Jadi artinya dia masih belum diapa-apakan lah, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan Ustaz? Ustaz, maaf. Ya, silakan. Itu kan apa tuh? Disuruhnya dirubah ya jadi jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Kalau yang nomor 4 bagaimana tuh jumlah fi'liyahnya? Kalau nomor 4 jumlah fi'liyahnya ya. Ini kan enggak apa namanya? Kalau secara instruksi memang ini diubah dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Nah, ini tapi ternyata di nomor 4 ini kan tidak ada kata apa namanya? Fi'ilnya begitu ya. Oh, jumlah ismiyah berarti. Kecuali kalau seandainya mungkin kita ubah kata wasi'un yang merupakan isim dikembalikan lagi ke fi'ilnya. Wasi'a al-manzoru fil hadiqati. Baru itu namanya jumlah fi'liyah. Begitu. Tapi di sini wasi'unnya bukan fi'il ya. Mungkin kayaknya ini soal yang benar adalah wasi'a kali ya. Nah, tapi itu bukan isim, tapi fi'il. Al-manzuru fil hadiqati wasi'a. Luas. Sehingga ini bisa dibalik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Mungkin nomor 7 dan 8. Mas Abdul Hakim mungkin silakan. Sekalian saja. Al-bintu targobu fil masjidi. Betul. Targobu fi artinya apa? Suka. Targobu itu apa ya? Suka. Menginginkan. Iya, menginginkan, menyukai ya. Menyukai. Nomor 8. Yuhibbu Sa'idul Ajhari fil hadiqati. Yuhibbu Sa'idu. Sa'idu al-Hajaro. Ya, al-Azharo. Fil hadiqati. Oh ya. Fil hadiqati, betul. Al-Azharo jadi apa di sini? Jadi objek.
Maf'ul. Objek ya, jadi maf'ul. Fil hadiqati. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini, Bapak Ibu sekalian? Silakan. Kalau tafhasu itu artinya apa? Tafhasu. Memeriksa. Memeriksa, betul. Istakhroja. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Mengeluarkan, betul. Ustadz, saya mau tanya, Ustadz. Iya, silakan Pak Sugeng. Kalau jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah itu perbedaan maknanya di mana, Ustadz ya? Sama atau cuma susunan aja, Ustadz? Cuma, setahu saya sih mungkin cuma susunan. Susunan ya. Iya, jadi di dalam bahasa Indonesia yang sekarang itu kan konstruksi kalimat itu subjek, predikat ya. Tapi kalau bahasa Indonesia zaman dulu, kalau bahasa Indonesia masih bahasa Melayu lah ya, belum menjadi bahasa nasional mungkin, ya kisaran mungkin taruhlah tahun 800-an ya atau 900-an. Konstruksi kalimat itu predikat dulu baru subjek ya Bapak Ibu. Itu ada mungkin Melayu Brunei atau misalnya Melayu di mana itu kan banyak dialek-dialek bahasa Melayu. Itu konstruksinya pasti kata kerja dulu baru kemudian subjek. Tapi kemudian mengalami perubahan. Sehingga terbalik ya. Subjek dulu baru kemudian predikat. Nah, jadi sekarang kita di bahasa Indonesia cuma mengenal itu. Subjek, predikat begitu. Tapi dalam bahasa Arab dua-duanya ada gitu. Subjek, predikat ada, ini yang disebut mubtada khobar, atau predikat subjek juga ada, ini yang disebut jumlah fi'liyah atau fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Sekarang ketika dua konstruksi ini, taruhlah kalau yang subjek predikat atau mubtada khobar, Indonesia juga punya secara struktur, karena Indonesia susunannya adalah subjek predikat begitu. Nah, tapi persoalannya kalau yang gimana kalau yang susunannya adalah predikat subjek ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka saya kira harus disesuaikan dengan konstruksi bahasa Indonesia itu sendiri supaya nanti terpahami begitu kan ke bahasa targetnya, kira-kira seperti itu. Kayak seperti di sini misalnya kalau kita balik menjadi jumlah fi'liyah, dzahaba az-zairu ila syari'il Madinah. Kalau sesuai dengan konstruksi bahasa Arabnya kan artinya pergi si peziarah itu ke atau si turis itu ke jalan besar kota ya, jalan kota. Nah, itu kan pergi dulu kan kira-kira. Nah, itu kan kurang enak ya, jadi lebih enaknya diubah dulu gitu ke konstruksi bahasa Indonesia. Ada banyak gap mungkin antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia, terutama gapnya itu bahasa Indonesia tidak mengenal tadi ya konstruksi predikat subjek, kecuali hanya ada beberapa begitu ya. Kemudian kedua, bahasa Indonesia tidak mengenal gender dalam kosakatanya. Artinya yang laki-laki dan perempuan. Kalau buku itu kan dalam bahasa Arab kitabun muzakkar. Kalau Indonesia kita nggak tahu ini muzakkar apa muannas. Itu kan susah kan identifikasi itu. Nah itu ribetnya mungkin di situ ketika kita ini. Ustadz, kalau orang Arab sendiri dia lebih cenderung ke ismi, jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah, Ustadz? Apa bebas-bebas aja tuh, Ustadz? Kalau orang Arab sendiri kan ya bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Itu bebas mereka. Bebas, karena ya? Itu dua-duanya juga ada dan tersedia gitu di mereka. Beda dengan kita kan. Kalau kita kan lebih cenderung ke subjek predikat. Kalau misalnya ada sesekali diubah menjadi predikat dan subjek, pasti predikatnya itu secara pelafalan itu ditekankan. Misalnya saya pergi
ke sekolah. Ketika diubah menjadi predikat subjek, pergilah, itu kan ada, mungkin ada lah ya. Pergilah saya ke sekolah. Atau pergi saya ke sekolah. Ada kata. Jadi penekanan di situ. Begitu mungkin, Pak. Ya. Jadi ada satu lagi Ustadz. Ya, kalau dalam dunia tulis menulis ya, tulis menulis bahasa Arab gitu. Itu lebih bagus kita pakai ismiyah atau fi'liyah Ustadz? Kalau dalam tulis menulis, karya tulis misalkan karya ilmiah gitu, buku gitu Ustadz. Itu kalau ini ya, kalau tulis menulis sebenarnya dua-duanya juga dipakai gitu, Pak. Kalau yang saya coba perhatikan. Tapi kalau untuk lebih mempermudah itu ya diusahakan hindari misalnya penggunaan terlalu banyak kata kerja biasanya ya. Artinya kayak kata kerja mungkin bisa diubah menjadi menjadi masdar ataupun apa begitu dalam dalam penulisan ya, dalam penulisan. Kita coba lihat misalnya di sini ada sebentar Bapak Ibu sekalian. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Al Jazeera ya. Kita lihat nih. Kira-kira kelihatan nggak ininya? Websitenya? Enggak ya? Masih latihan jumlah ismiyah? Ya, belum kelihatan Ustaz. Ya, Ustaz. Saya lagi membuka Al Jazeera Arabic. Enggak kelihatan? Belum Ustaz, belum. Belum ya? Belum. Baik. Nah, ini untuk latihan baca Arab modern. Sering-sering baca yang seperti ini, Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nggak ngerti juga, dibaca aja. Nanti juga ngerti kok. Saya dulu susah banget baca koran kayak begini. Karena bahasa Arabnya yang modern kayak gitu ya. Kita lihat di sini misalnya ada kata istabakat al-quwatu al-afghaniyatu ma'a muqatili harakati Taliban al-yawma al-jum'ata ba'dama shannat amaliyatun listi'adati saytarah ala ma'bari Sabin Yuldak al-Hududi ar-Raisi ma Pakistan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada juga ini jumlah fi'liyah ya. Istabakat al-quwat al-afghaniyah ma'a muqatili harakati Taliban. Begitu. Ini jumlah fi'liyah ini ada. Kemudian ada lagi ba'dama shannat amaliyatun. Nah, ini juga jumlah fi'liyah. Shannat amaliyatun. Tapi kemudian ada juga yang menggunakan konstruksi masdar ya Bapak Ibu. Seharusnya kan kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah lagi, ini kata-kata listi'adati ini menjadi liyasta'idu as-saytarah begitu. Nah, tapi ini dihindari terlalu banyak menggunakan kata kerja itu. Kemudian ada lagi di sini fi hinin tas'a al-haraka litaqaddum fi shimal wal istila ala ma'qali za'imil harb al-munahid lil haraka Abdur Rashid Dustam. Nah, ini memang bahasanya memang masih konstruksinya ya ini adalah
kata kerja ya, Bapak Ibu. Al-quwat al-afghaniyah ini fa'il. Ya, ini berarti kan konstruksi predikat subjek ya. Ya. Maksudnya tentara Afghanistan bentrok dengan para pejuang gerakan Taliban. Kapan bentroknya? Al-yaum, al-jum'ah. Hari ini. Ba'dama syannat amaliyatun isti'adatis sayyitarah. Nah, ketika pasukan Afghanistan ini melakukan operasi, ya, operasi militer untuk mengembalikan dominasi atau kekuasaan di wilayah apa begitu ya yang berbatasan dengan Pakistan. Nah, fikinin di sisi lain tas'al harokah, nah, gerakan Taliban berusaha maju ke wilayah utara dan menguasai serta menangkap ya pimpinan perang namanya Abdul Rashid Dostum. Nah, ini bahasa Arab modern Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini konstruksinya adalah masih predikat subjek begitu ya. Predikat subjek dan itu masih banyak. Jadi mungkin tapi nanti dalam kesempatan yang lain juga ada yang modelnya adalah mubtada dan khobar. Ada sih tergantung pada jenis tulisannya. Fi'il dan fa'il. Kebanyakan sih memang fi'il dan fa'il. Konstruksinya kalau yang kita perhatikan di sini. Ada juga yang bentuknya adalah mubtada khobar. Kalau kita lihat di sini, ini kan kebanyakan adalah konstruksi fi'il dan fa'il ya Bapak Ibu sekalian. Wa qalat Wizaratud Difa' al-Afghaniyah. Menteri Pertahanan Afghanistan mengatakan innaha atlaqat amaliyatan askariyatan. Nah, ini kan juga kalau ini kan fi'il fa'il. Kalau ini kan isim inna khobar inna begitu. Ya. Dua-duanya itu jadi saya katakan itu bisa dipakai dan digunakan, nah, tapi tergantung nanti pada jenis pengarangnya itu mau seperti apa begitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini sih kebanyakan sih konstruksinya seolah seperti fi'il dulu baru kemudian fa'il. Terbukti dengan banyak di sini ya. Wadhafat al-wizarah. Ini kan yang pertama. Tapi di sini annal quwat al-afghaniyah istabakat. Ini isim inna khobar inna. Begitu. Fi hinin afada sukan mahalliyun, penduduk lokal, sukan mahalliyun. Nah, di sini afada fi'il sukan mahalliyun fa'il begitu. Saytoro muqatilu harakat Taliban ini fi'il, muqatilu harakat Taliban ini fa'il begitu. Wa yu'tabar ma'bar tasmun ahadal ma'abir ar-ra'isiyah baina wilayati Kandahar al-Afghaniyah. Nah, ini jembatan ya, jembatan Tasmun itu dianggap sebagai salah satu jembatan penting di wilayah Kandahar, Afghanistan. Nah, ini adalah konstruksi fi'il naib fa'il. Jumlah fi'ilnya juga gitu. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kalimat utama itu kebanyakan dia menggunakan jumlah fi'liyah. Tapi kalau kalimat anak itu kebanyakan dia menggunakan jumlah ismiyah. Kalimat anak itu seperti apa? Afadat wakala routers anna. Nah, ini musawwiran ya'mal ini. Ini biasanya yang bukan jumlah fi'liyah. Ini ismiyah. Begitu. Dari kebanyakan ini sih banyak seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau baca? Ini yang nomor 1 ya. Dari siapa nih? Salsabina. Mungkin Bu Salsabina.
Ya Ustaz, kan masih belum ibu-ibu Ustaz. Oh, belum ibu-ibu, Pak? Masih dia Ustaz. Oh, belum nikah ya? Aman. Baik, Mbak, gimana Mbak? Salah Sabina. Bimbingannya Ustaz masih belum, masih belajar juga. Ya, kurang kedengeran ya suaranya? Iya Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, Maaf silakan. bila salah ya. Yarqadul maridu alal firashi. Ya, yarkudu al-maridu. Yarqudul maridu alal firashi. Betul. Nomor 2. Raqibah musafirah sayyaratu. Musafiru. Raqibah musafiru sayyaratu. As-sayyarata. Sayyarata. Raqibah al-musafiru sayyarata. Nah, jadi dalam ya bahasa Arab itu kalau kita sudah baik, terima kasih Mbak. Kita kan menganalisis begini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau suatu kata itu difungsikan sebagai subjek begitu, maka pasti marfu. Kecuali subjek yang nomor 5 ya. Kalau suatu kata difungsikan sebagai objek, nah ini pasti mansub. Mansub. Di sini ada ini ya. Seperti ini ya. Al-musafir, as-sayyarah. Nah, ciri dasarnya sih sebenarnya tinggal dhammah dan juga fathah itu. Ini ciri dasar. Nomor 3 mungkin ada yang mau baca, silakan. Ustaz, yang nomor 2 tadi. Ya. Yang nomor 2 tadi raqiba al-musafiru itu sebagai subjek. Ya, al-musafir itu sebagai subjek. Sayyarata sebagai objek ya. Raqiba itu apa arti raqiba? Naik ya. Raqiba fi'il ma'lum Ustaz ya. Betul, fi'il bina ma'lum. Udah nggak bisa ini apa ini? Maksud saya ini jangan sampai fa'il Ustaz ya. Ya, al-musafir fa'il. Berarti nggak ada predikal di situ Ustaz. Predikatnya ada raqiba. Raqiba. Raqibanya predikat berupa kata kerja bina ma'lum. Kalau bina ma'lum berarti ini sebutannya adalah al-musafir itu fa'il apa naib? Fa'il. Fa'il. Fa'il ya. Nah, tinggal nanti di sini as-sayyarah yang dinaiki itu apa? Objek yang dinaiki kan mobil kan berarti itu jadi objek maka mansub. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Nomor 3 ya, silakan. Benar Ustaz sekali. Oh ya, silakan. Yazuru Salahuddinu ini Salahuddini Salahuddini al-Madinata awwala marratin. Yazuru Salahuddin al-Madinata awwala marratin. Ya, betul. Salahuddin mengunjungi kota untuk pertama kalinya. Begitu. Yang lain mungkin Bu Arfiani. Belajar Ustaz. Oh ya, silakan. Syariba abasil asiri.
Asiru. Syariba. Oke. Syariba abasu Ustaz. Abasu. Al-asiri. Asiro. Iya Ustaz. Al-asiri. Al-asir. Kalau objek jadinya apa? Al-asirah. Betul. Minal fawakihi. Betul. Kalau Abbas di sini Mbak Arfiani jadi apa nih? Fa'il. Fa'il ya. Al-asir Objek. objek ya. Maf'ul bih. Minal fawakih. Betul. Sekali nomor 5 ini. Rotabat Aisyata al-Ansyatu al-ghurfati. Rata. Ya. Rotabat. Ya, gimana? Nomor 3 sama nomor 4 kan Abbasu itu kan nama orang juga Ustaz. Salahuddin nama orang juga Ustaz. Jadi Salahuddin ini kenapa ni? Abbasu kenapa su Ustaz? Salahuddin ini kenapa ni? Abbasu kenapa u ya? Oke, baik. Salahuddin sama-sama fa'il Ustaz ya. Munsharif. Ya, kalau Abbasu itu kan dia isim ghair munsharif ya. Isim ghair munsharif itu adalah isim yang tidak bertanwin walaupun dia tidak ada alif lam di belakangnya. Gitu, kayak Abbas, Abbasu. Nah, ini namanya adalah isim atau isim alam Ustadz. Iya, betul. Kalau ini ya isim alam itu masuk ke dalam isim ghair munsharif. Munsharif ya. Tapi itu kenapa itu Ustadz Salahuddin tadi Ustadz? Kalau Salahuddin di sini, nah ini kalau ghair munsharif harusnya Salahuddin. Dia masih kategorinya adalah masih mudhaf ilaih begitu. Oh. Salahuddin ini. Ustadz suaranya agak jauh, kenapa ya Ustadz? Tolong agak deket. Oh ya, baik. Dari tadi nih Bu ya? Iya, jadi kupengku udah agak tell me. Mungkin lain tempat mungkin sinyalnya Ustaz. Kalau di sini alhamdulillah terang Ustaz. Oh, jelas ya. Oke, baik. Nah, jadi ini Salahuddin ini namanya adalah mudhaf ilaih. Nanti akan kita perjelas lebih jauh ya di pertemuan berikutnya. Apa itu mudhaf ilaih? Nah. Oke, jadi syariba Abbasu ini kan fa'il. Jadi ketika kita membaca kalimat ini, nah kalau bahasa Arab itu kan pertama kita harus tahu posisi dulu ya. Artinya kita membaca secara nahwu dulu lah, kira-kira begitu. Membaca secara nahwu itu apa? Maksudnya pertanyaan tentang siapa yang menjadi fa'il? Adakah di situ maf'ul bih? Nah, setelah kita mengetahui dan menganalisis, ternyata yang menjadi fa'il di sini adalah Abbas. Berarti kita akan tahu cara bacanya gimana. Marfu ya, Tomah. Al-asir, ini yang menjadi objek maf'ul bih. Berarti mansub ini. Nah, berarti tinggal tambahkan fathah. Pengetahuan seperti itu membantu kita paling tidak untuk menentukan ya. Makanya kan kita pelajari predikat subjek, predikat, objek, keterangan itu paling tidak untuk mempermudah menganalisis yang seperti ini. Begitu. Nomor 5 ini ada rottabat Aisyatu al-ghurfata. Nah, kenapa dibaca seperti ini? Karena kita melihat bahwa Aisyah
kita analisis, wah ini sebagai subjek ini, sebagai fa'il. Ya. Dengan jumlah fi'liyahnya ya. Aisyatu ini fa'il. Nah, berarti dhammah dulu nih. Begitu ya. Al-ghurfata. Nah, ini adalah objek. Kita fathahkan kira-kira begitu. Nomor 6 mungkin silakan ada yang mau baca Bapak Ibu. Yo, siapa? Saya apa gimana? Oh, bolehlah Bu Roma. Yang belum siapa itu? Nanti ada yang belum lagi Ustadz. Oh iya. Ada? Ya udah saya aja ya Ustadz. Ya, silakan. Faroha, ya Farohat. Farohat ya. Farihat. 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 Zainabun bil malabis. Zainabun ditanwinkan apa enggak Ustaz? Nah ini kan nama orang. Zainabun aslinya kan? Zainabu. Oh Zainabu? Oh. Kenapa kadang-kadang ada Zainabun Ustaz? Zainabu ya. Setahu saya Zainabu. Oh. Kecuali Zaidun itu yang Hindun, Zaidun. Oh. Itu seringnya nama itu tidak dijadikan isim alam. Oh. Tapi kalau Zainab kalau nggak salah itu adalah isim alam. Zainab, Tolha, Aisyah, terus Umar, Abbas, nah itu adalah isim alam. Zainabun. Farihat Aliyun. Ali bin Abi Thalib ya. Ali kayaknya enggak, bukan ya. Itu isim tidak lagi menjadi isim alam ya, tetap menjadi isim biasa. Itu yang agak ribetnya, mungkin kadang untuk mengetahui itu juga kadang Simai ya Ustaz. Simai ya betul. Ya. Pada konvensi masyarakat Arab. Farihat ya Ustaz, benar. Betul, Farihat Zainabu bil malabis. Artinya Zainab gembira dengan pakaiannya, begitu Ustaz? Iya, senang dengan pakaian. Senang. Terus yang nomor 7? 7. Tadkhulul dakhala yadkhulu tadkhulul azhar. Azhar itu kan bunga, kenapa jadi tadkhulu al azharu As-sururu ya Ustaz. Alal qulub. Ini Azharu itu bunga apa orang ini ceritanya? Bunga, Ibu, bunga. Oh, bunga. Tadkhulul azharu as-sururu alal qulub. Apa as-sururu Ustaz? Nah, kita tadi ya saya sampaikan ya bahwa kata kerja itu ada pasif, adalah ada aktif. Ya, memang ada pasif dan ada aktif. Tapi di kalangan yang aktif ini, di antara yang aktif ini, itu ada kata kerja yang transitif, yang butuh objek. Ada kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, tapi kalau dakhala yadkhulu, kira-kira dia kata kerja yang butuh objek atau tidak? Enggak butuh. Hah? Masuk. Bunga. Tudkhilal azharu as-sururu 'alal qulubi. Oke. Tudkhilu. Oh, tudkhilu. Bukan tudkhilah. Bunga itu dimasukkan. Dimasukkan ke kegembiraan. Di hati. Kita lihat dulu di sini kata tadkhulu ini sebenarnya bukan tadkhulu tapi adkhala yudkhilu. Kalau dakhala yadkhulu, tadkhulu di situ kan artinya masuk ya Bapak Ibu. Kalau tudkhilu, tapi kalau adkhala yudkhilu yang di situ tudkhilu artinya memasukkan. Oh, memasukkan.
Masukkan bunga. Ya. Siapa yang memasukkan, kan pertanyaan begitu. Al-Azhar di sini sebagai apa? Sebagai Mabni ini naib majhul. fa'il. Mabni majhul. Kalau mabni majhul kan berarti naib Katanya fa'il. Ya, tudkhilul azhar tadi Ustaz. nah, adkhala yudkhilu itu fi'il bina ma'lum. Bukannya karena mabni majhul ya? Bukan. Apa kira-kira? Tudkhilul azharo asuru ro Sururu. alal qulub. Apa Pas ini? deh. Manggis. Mungkin dari Pak Syukur atau Bu. Yang mana, Ustaz? Ini nomor 7. Nomor 8. Nomor 7. 7. Kalau saya tadi kan adkhala yudkhilu, tudkhilul azharu as-surura alal qulubi. Nah, itu Ibu. Tudkhilu al-azharu as-surura alal qulubi. Artinya apa tuh? Bunga-bunga itu tudkhilu telah memasukkan as-surura kebahagiaan, kegembiraan alal qulubi ke dalam hati, begitu. Seperti itu. Bunga-bunga memasukkan. Iya, memasukkan ya. Nah, kenapa kita nggak baca tadkhulu? Nah, kita lihat aja kalau tadkhulu ini kan kata kerja memang aktif, tapi dia tidak butuh objek begitu. Sehingga susah kalau kita pakai kata tadkhulu di sini karena di sini ada objek as-surur. Begitu. Nah, makanya kita harus meraba, oh ini berarti polanya adalah af'ala yuf'ilu. Adkhala yudkhilu, yang di mana pola itu memungkinkan satu kata kerja yang asalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Contohnya seperti kayak khoroja yakhruju, keluar. Ketika kita ubah menjadi af'ala yuf'ilu, menjadi akhroja yukhriju, itu artinya kan mengeluarkan. Berarti butuh objek. Butuh objek. Nah, ini kan berarti ada objeknya di sini. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silakan disampaikan saja. Ustadz, itu kalau awal marroh dia zorof, Ustadz ya? Zorof, ya betul. Zorof selalu mansub ya, Ustadz? Betul. Zorof itu selalu mansub. Oh, ya, Ustadz. Ya, tapi zorof itu isim ya, Bapak Ibu sekalian. Isim zorof. Zorof ya. Zorof makan. Gimana? Zorof makan atau zorof zaman? Awal marrah. Kalau awal marrotin berarti zaman ya. Zaman. Ustadz, itu saya jadi balik lagi ke atas dulu. Sariba, bukan Sariba ini loh Ustadz. 4. Sariba Abbasul Asiro. Asiro itu jus ya? Iya, asir jus. Perasan ya. Oh ya, jus berarti. Ya, makanya saya pikir apa artinya. Ya, terima kasih Ustadz. Sudah ya. Nomor 8, monggo. Nomor 8, mungkin ada yang mau lagi, silakan. Mbak Salsabina mungkin, atau Mbak Arfiana, atau Mas Abdul Hakim. Ya, Mbak Arfiana, silakan. Yafrahul insani bimau yafrahul insani bimanzuril azharoh. Oke, kita lihat dulu misalnya Mbak Arfiani. Al-insan ini sebagai apa? Subjek, objek, atau keterangan? Subjek. Sebagai subjek ya. Kalau subjek kan harus marfu ya. Iya, Ustaz. Nah, kalau marfu berarti salah satu ciri marfu itu kan domah. Kira-kira dibacanya apa berarti al-insan di sini? Insanu. Ya, yafrahu al-insanu. Insanu. Oke. Kemudian di sini ada bimanzori
Azharo. Azhari. Nah, ini azhari karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi harus pokoknya kalau ada gabungan kayak gini nih, Sholahuddin, nah ini pasti kasroh. Maksudnya majrur. Nama saya ini kan ada Abdul Aziz. Nah. Pasti yang keduanya ini adalah I. Gitu. Ini ada Manzorul Azhari. Manzorul Azhari. Nah, pasti yang terakhir ini kasroh begitu. Manzorul Azhar. Nah, tinggal kalau yang ini harokat yang di mangzornya tergantung pada sebelumnya. Karena sebelumnya ini ada huruf jar, berarti kan jadi ini kan, di mangzoril azhari. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Silakan. Ustadz, saya mau tanya yang isim ghairu munsharif, Ustadz. Betul, ya gimana Pak Super? Gini Ustadz, kalau kita mengetahui itu isim alam itu ajamiyah atau udul itu Ustadz, kan ada udul tuh Ustadz ya. Umar itu kan udul, ajamiyah kan Ibrahim gitu. Itu taunya dari mana sih Ustadz? Ibrahim. Ibrahim kan ajam tuh Ustadz. Ajamiyah. Ya. Yang saya pernah dapat sih begitu, Ustaz. Betul. Kalau Ibrahim memang itu bukan, itu adalah ajam, ya. Maksudnya bahasa asing itu kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, ini bahasa lainnya adalah dakhil namanya, dakhil. Kata asing kemudian masuk ke dalam bahasa Arab sehingga nanti dia mengalami perubahan sesuai dengan penutur bahasa Arabnya begitu ya. Nah, sebenarnya Ibrahim itu kan ini adalah versi Arab. Tapi kalau versi ajamnya itu kan dari bahasa Ibrani ya. Dari bahasa Ibrani awalnya itu adalah Afram itu kalau dalam perjanjian lama di awal-awal itu Ibrahim itu awalnya disebutkannya adalah Afram, tapi kemudian nanti berubah menjadi Afraham ya. Afraham. Tapi kita mengenalnya sekarang adalah Abraham. Masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, itu beda jauh, jadinya adalah Ibrahim gitu. Ibrahim. Nah, di sini nggak ada polanya. Kalau Umar itu ada polanya kan, dia udul dari kata kerja fu'alu gitu. Ini dari kata fu'alu ya. Utsmanu dari fu'lanu misalnya. Atau Yazid dari zada yazidu ya. Begitu. Nah, tapi kalau yang Ibrahim itu memang dia asalnya bukan Arab murni, tapi memang itu dari yang lain yang non Arab. Ada dalam bahasa Arab juga Isa. Nah, kalau Isa ini katanya menurut studi-studi yang ada di Barat itu sebenarnya kata ini adalah sangat khas Suria ya. Suria. Sangat khas Suria katanya sehingga masuk ke Arab jadi ya Isa. Tapi sebenarnya di dalam Arab itu sendiri ada dua versi untuk menyebut nama Nabi Isa itu ya. Nah, yang pertama itu Yasu'u al-Masih. Nah, ini dia. Jadi ada kata Yasu'u. Nah, Nabi Isa itu
yang masuk ke dalam bahasa Arab itu ada dua versi. Pertama Yasu, yang kedua itu adalah Isa. Begitu. Tapi kita terkenalnya adalah Ustadz, suaranya Ustadz jauh. Oh, suaranya jauh. Ya, udah. Yasu ini yang masuk nama Yesus itu dalam bahasa Arab itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada Isa, kemudian yang kedua ada Yasu, begitu Yasu. Nah ini kita sebut dakhil. Apa itu dakhil? Dakhil itu adalah kosakata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab dan kemudian secara pelafalan itu juga harus mengikuti tata pelafalannya orang-orang Arab begitu. Nah, termasuk yang katanya masih dikategorikan sebagai dakhil kata serapan kata asing itu iblis ya Bapak Ibu sekalian. Iblis itu katanya dari bahasa Yunani, diabolos kalau nggak salah. Tapi kemudian masuk ke bahasa Arab menjadi iblis. Saya kurang tahu kok kenapa konsonan d-nya itu hilang ya. Begitu. Ada satu teori mengatakan bahwa iblis itu bukan asli bahasa Arab tapi dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Kira-kira seperti itu. Nah, karena dia nama orang, nah sudah pasti mungkin kita sebut itu sebagai isim alam. Ya. Iblis itu isim alam. Yasu itu juga kita masukkan ke isim alam. Ibrahim itu juga masuk ke isim alam juga ya Bapak Ibu. Nabi Sam'un ya, Sam'un itu juga Sam'un namanya. Kalau bahasa kitanya mungkin Samson gitu ya. Samson itu nabi ya Bapak Ibu. Sam'un itu juga isim alam ya. Nah, tapi dari ajam kayak begitu kira-kira. Tapi di bahasa Arab sendiri sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut itu kenapa kok suatu isim alam ya, nama diri maksud saya, nama diri itu ada yang bertanwin dan juga ada yang tidak bertanwin. Apa kaidah untuk menentukan bertanwin atau tidak bertanwinnya itu gitu. Nah, ini perlu studi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Saya sendiri tidak menyediakan jawaban yang pasti terkait itu begitu. Kadang ya tadi seperti yang disebut Bu Ramla tadi, simai terkadang ininya ya. Tidak ada. Iya. Pasti. Iya Ustaz. Tapi Ustadz yang pernah saya dapat Ustadz kalau yang Ghairul Munsharif dia isim alamnya itu ada ciri khasnya Ustadz, misalkan ada taknis Fatimah, dia otomatis jadi munsharif, Ghairul Munsharif. Ada ajamiyah, ada tarkib masji, ada wazan fi'il, ada halif nun, udul. Itu Ustadz ada dua ini jadi dia dua apa sih namanya tuh? Dua sabab apa Ustadz ya? Ya, apa kalau bahasa ini ya, kalau bahasa jurumiyah itu yakumu makoma. Ya, seperti itu. Sababain, li sababaini gitu. Ada lagi yang sabab wahid. Kayak sigot muntahal jumu itu kan satu tuh Ustadz sebabnya. Ya. Ya, betul Pak. Nah, ya, kalau memang dalam kategori nahwu itu ya seperti itu ya. Ada ininya. Tapi nanti dalam penjelasannya itu kenapa misalnya kata tertentu itu ya tidak ditanwinkan atau maksudnya mengalami penghilangan tanwin, tidak penerimaan tanwin itu masih apa namanya itu selain dari yang dikategorikan oleh
nahwu dan sorof itu ya, yang dalam keterangan di kitab Al-Mutammimah itu yang seperti tadi ya, yang disampaikan Pak Syukur itu. Nah, dalam sejatinya itu masih banyak sekali nama-nama di dalam bahasa Arab yang tidak bisa semuanya itu dikategorikan ke dalam kategori tadi ya, tarkib masjid, ada penambahan tak ta'nis seperti Fatimah dan lain-lain. Itu masih banyak Pak beberapa kosakata yang memang untuk pengaturan ke arah isim ghair munsharifnya itu masih perlu penelitian lebih lanjut gitu. Sebenarnya saya ada itu penelitian yang tentang itu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya share ya untuk kaidah-kaidah ini ya. Nanti coba saya cari lagi itu. Itu ada itu penelitian ininya. Untuk menentukan tadi ya seperti yang digariskan oleh Arab klasik gitu. Kemudian ada penemuan-penemuan kosakata lain yang memang itu dikategorikan ke isim munsharif, ada juga yang masih kategori sebagai isim munsharif. Itu ada. Sebenarnya ada yang ini. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Udah jam 10, Ustaz. Ustaz, kenapa lama? Oh, jauh lagi. Udah jam 10 ya ternyata. Ini sudah. Iya, Ustaz. Cepat sekali. Sekalian. Baik, nanti kita akan lanjutkan insya Allah di minggu depan di hari yang sama, Rabu dan juga Jumat ya Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.